Alhamdulillahilladzi ja'ala kalimatat tauhid li'ibadihi hirzan wa hisna wa ja'ala al-baital 'atiq mathabatan lin-nasi wa amna wa akramahu bin nisbati ila nafsihi tashrifan wa tahsinan wa manna wa ja'ala ziyaratahu wat tawafa bihi hijaban bainal 'abdi wa bainal 'adzabi wa majannah. Wassalatu ala Muhammadin nabiyyir rahmah wa sayyidil ummah wa ala alihi wa sahbihi qadatal haqq wa sadadal khalq wa sallama tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa'usini nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bitaqwallahi ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ وَيَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam awal khutbah ini, marilah kita kembali mengingat tuntunan Al-Quran agar kita senantiasa berusaha menjadi orang yang bertakwa, yaitu orang yang menjadikan ingatannya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai kesadarannya, sehingga tindakan-tindakannya tidak dikuasai oleh hawa nafsunya sendiri, tapi dituntun oleh bimbingan suci agama. Dalam kerangka itu, khutbah pada Jumat siang hari ini adalah menjadikan tanah asing sebagai rumah, sebuah pelajaran dari ritual haji. Kaum muslimin rahimakumullah, bimbingan agama dalam rangka memperteguh kondisi takwa kita, kondisi ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki beragam bentuk. Salah satunya yang sangat dekat dengan kita hari ini adalah rangkaian dari ibadah haji. Rangkaian ibadah haji memiliki beragam makna spiritual. Melakukan haji tidak hanya penting semata-mata sebagai pemenuhan kewajiban seorang muslim, namun ia juga penting karena makna spiritual darinya yang dapat kita ambil. Makna yang relevan dengan kondisi realitas masa lalu pun makna realitas, makna yang sesuai dengan realitas manusia modern hari ini. Makna-makna dari haji yang pertama adalah terkait dengan menjadikan tanah air, tanah asing menjadi rumah. Rukun haji didasarkan pada kisah yang berkisar pada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia tidak hanya tentang sang ayah, namun juga tentang sang ibu, Sayyidah Hajar, dan putranya Nabi Ismail. Dalam Quran surah Ibrahim ayat 37, Allah berfirman, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'un
inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keluargaku, yaitu Hajar dan Ismail, di lembah gersang yang tidak memiliki tumbuhan di samping rumahmu yang diagungkan. Wahai Tuhanku, tujuanku tidak lain adalah supaya keduanya mendirikan sholat. Maka agar ibadah ini terlaksana, jadikanlah hati sanubari sebagian manusia condong kepada mereka, dan berikanlah keluargaku ini rizki berupa buah-buahan supaya mereka dapat bersyukur. Dalam tarikh At-Tabari, beberapa kabar yang dirujuk oleh Imam At-Tabari menjelaskan kisah ini. Maka ketika ditinggalkan di tanah yang gersang itu, tanah asing yang tidak ada apa-apa itu, Hajar yang bersama Ismail kecil yang masih dalam susuan bertanya kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kepada siapa engkau menyerahkan urusan kami?" Ibrahim menjawab, "Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Seketika Hajar menjawab, "Maka pergilah kalau begitu, karena Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Ketika haus dan air minum bawaannya telah habis, maka hauslah Hajar. Ismail yang masih menyusu pun menangis karena air susu ibunya telah mengering. Hal itu tidak menjadikan Hajar marah dengan kondisi ini. Tidak marah apalagi kepada keputusan Allah yang memerintahkan Ibrahim untuk membawanya ke tanah asing dan jauh dari tempat tinggalnya itu. Dia, Hajar, berusaha mencari air untuk memberi minum dirinya yang nantinya bisa diubah menjadi air susu dan bisa memberi minum air susu kepada putranya. Dia, Hajar, pergi ke Bukit Sofa melihat tidak ada apapun dan siapapun di sana. Lalu beliau pergi ke Bukit Marwah dan tidak melihat siapapun atau apapun lagi. Lalu kembali sedemikian rupa. Hal ini beliau lakukan 7 kali sebagaimana dilembagakan dalam lari-lari kecil sa'i dari Bukit Sofa ke Marwah. Lalu Jibril yang melihat itu, sebagaimana disampaikan di tarikh At-Tabari, turun dan bertanya, "Siapa engkau?" Hajar menjawab, "Aku adalah Hajar, ibu dari anak Ibrahim." Lalu kepada siapa Ibrahim menyerahkan urusan kalian berdua? Hajar menjawab, "Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Jibril pun menjawab kembali, "Maka dia, Ibrahim, menyerahkan urusan kalian kepada Zat yang Maha Mencukupi." Maka diberikanlah sumber air Zam-Zam kepada keduanya dan menjadi sumber kehidupan bagi keduanya, bahkan menjadikan tanah yang gersang itu menjadi tanah yang subur makmur akhirnya. Kaum muslimin rahimakumullah, pertanyaan kita, mengapa tindakan Hajar ini dilembagakan dalam haji? Mengapa seorang perempuan didasarkan pada tindakan seorang ibu yang menjaga kehidupan keluarganya? Hal ini diingat oleh jutaan kaum muslimin hari ini atau dalam beberapa hari ke depan dalam sa'i mereka. Salah satunya adalah karena keyakinannya yang amat kokoh, karena kesabarannya, karena tawakalnya atas keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menempatkan mereka di tanah yang gersang itu di dekat Baitullah. Kesabaran Hajar yang sangat besar karena ia baru saja mendapatkan kesenangan dengan lahirnya seorang anak, namun dia harus kembali mengalami nestapa. Sebelumnya dia hanyalah orang yang terasing, dibawa oleh Ibrahim jauh dari tanah keluarganya. Kemudian dia kembali ke tanah asing lagi di Mekah, jauh dari suaminya di Palestina. Namun kesabarannya ini akhirnya dijadikan tonggak sejarah dalam Islam, bahkan dalam dunia. Jarang diketahui seorang wanita
menjadi inspirasi bagi sebuah ritual agama yang dijalankan oleh pemeluknya jutaan orang. Kita meniru Ibrahim dalam ritual ibadah hajinya, tetapi dalam sa'i, dalam air Zam-Zam. Bahkan dikabarkan bahwa Hajar dan Ismail disemayamkan di sana, di dekat Makkah Al-Mukarramah. Dari kisah ini penting kita melihat bahwa Hajar dan Ismail merupakan orang asing, harus menjadi imigran. Mereka berdua utamanya dalam tradisi agama sebelum Islam digambarkan sebagai dua orang yang tidak terpilih, tertolak meneruskan garis keturunan spiritual Ibrahim yang dikeluarkan dari tanah yang dijanjikan. Tapi dalam kondisi hancur yang demikian, mereka menerima dengan sabar keputusan untuk menjadikan tanah yang asing, tanah yang baru di Mekah itu sebagai rumah mereka. Mereka atas karunia Allah berhasil bukan hanya bertahan hidup di Mekah, namun menjadikan Mekah sebagai tempat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka percaya kepada janji Allah yang menjadikan cabang keluarga Ibrahim ini adalah umat yang agung, keagungan yang nantinya diteruskan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang mereka lakukan, menjadikan satu tanah yang tadinya asing dan gersang menjadi rumah bukan hanya untuk kehidupan keluarganya dalam arti material, tapi kehidupan yang makmur dengan peribadahan, terutama dari garis keturunannya nanti yang sampai kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu umat besar terus menerus insya Allah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sinaran ajaran millah Ibrahim inilah tradisi haji kita lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan bentangan bumi ini adalah tempat menyembah. Dalam hadis sahih, termasuk dalam hadis sahihain, Nabi bersabda, "Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura." Allah menjadikan bentangan bumi ini sebagai masjid dan tempat suci. Maka berkaca dari kisah Hajar ini, kita dapat melihat peran yang diambil oleh muslim di mana saja, di benua mana saja, di Eropa ataupun di tempat-tempat baru mereka tinggal. Bagi mereka yang harus pergi dari negeri asalnya untuk urusan ekonomi atau lain sebagainya, hidup di tempat yang baru bukan hanya menjadikan tempat baru itu adalah lahan penghidupan dalam arti mencari ekonomi, mencari pemenuhan hidup, tetapi juga menjadikan lahan baru itu adalah tanah rumahnya, tempat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar menjadi teladan kita, seorang perempuan dari seorang yang terpinggir dan tersisihkan menjadi pemimpin yang sesungguhnya, yang darinya ritual agama di dalam haji kita mencontoh. Zam-Zam, sa'i, Hijr Ismail yang menurut sejarawan Al-Azraqi adalah makam dari Ismail dan Sayyidah Hajar merupakan petunjuk jelas bahwa Hajar merupakan seorang pemimpin agama yang keteladanannya menjadi sumber hidayah. Dari banyak manusia dipilih seorang wanita, dari banyak wanita dipilihlah Hajar, seorang dari tanah yang jauh, seorang yang tadinya tersingkirkan, dipilih karena kesabarannya, keteguhannya, keyakinannya atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menempatkannya di tanah yang asing lagi gersang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala kalimatat tauhid li'ibadihi hirzan wa hisna wa ja'ala al-baital atiqa mathabatan lin-nasi wa amna wa akramahu bin nisbati ila nafsihi tashrifan wa tahsinan wa manna wa ja'ala ziyaratahu wat tawafa bihi hijaban bainal 'abdi wa bainal 'adzabi wa majanna. Wassalatu ala
Nabi Rahmah Sayyidina Muhammad wa Sayyidil Ummah wa ala alihi wa sahbihi qadatil haqqi wa sadatil khalqi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, wa usini nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun bitaqwallahi ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thana bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin waradu 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyata wansur man nasaraddin wahdhul man khadhalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa' 'anna al bala' wal waba' waz zalazil wal mihan wa su'al fitnati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Hulanda khasah wa sairil buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fadhkurullahal azim wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istawu sufufakum fa inna tasyiyatas sufufi min tamami iqamatis shalah. Lurus, rapatkan barisan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.